Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Antonius Nufrianus Nahak, NPM 33230072. Nama saya Maria Della Strada Olin, NPM 33230099. Nama saya Carolina Pires, NPM 33230073. Nama saya Ermelinda Cynthia Anin, NPM 33230051. Manusia, hewan maupun tumbuhan sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernapas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh. Untuk makhluk hidup, kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernapas artinya kegiatan menghidup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup atau mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernapasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernapasan manusia. Alat pernapasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalur yang keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut. Namun jika kita bernapas menggunakan hidung akan lebih baik karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu kotoran dan kuman penyakit. Benar sekali. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan. Berikutnya yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorokan dan batang tenggorokan atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorokan terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kami pernah sangat. Itu kenapa ya? Kedua, tersebut merupakan bentuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsang dari luar organ. Kemudian pangkal tenggorokan yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorokan atau yang disebut trakea. Pada ujung trakea
terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletak di rongga dada. Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru, lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang bronkus yang disebut bronkulus dan berujung pada lambung paru-paru yang disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini terdapat pembuluh darah di mana terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Kalau sistem pernapasan terdiri dari dua, yang pertama sistem pernapasan dada dan juga sistem pernapasan perut. Pernapasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi. Udara terjadi saat otot antar tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengeluarkan. Saat itu tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada saat paru-paru mengecil. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berinteraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Sekian presentasi dari kelompok 3 tentang animasi sistem pernapasan pada